Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Syadandira dari kelas IF 4812 dengan NIM 1030 12430052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas sub CLO 313 untuk matkul kalkulus lanjut. Nah, di sini kita diberikan 2 soal. Untuk soal pertama itu, kita diminta untuk menentukan apakah partikelnya ini pernah bergerak ke bawah. Jadi, tulis dari nama dulu kali ya. Oke, 1A. Di pertanyaan itu apakah partikel pernah bergerak ke bawah? Jadi, untuk menentukan ini, untuk mengetahui kita lihat dari komponen ketinggiannya, yaitu pada bagian K dari vektor posisi RT sama dengan sin T tambah cos T Y plus T kuadrat dikurang 3T plus 2K. Nah, jadi turunan dari komponen ketinggian ini terhadap waktu itu akan menunjukkan kecepatan partikelnya. Jadi agar partikel bergerak ke bawah, kita bisa ambil dari ini nih. Kita ambil si ini, terus kita turunkan terlebih dahulu. Ini kita turunkan aja. Misalnya kita T kuadrat kurang 3T tambah 2 itu turunannya itu sama dengan 2T kurang 3. Nah, jadi agar dia partikelnya bergerak ke bawah, turunan ini harus negatif. Jadi dia tuh harus kecil dari 0. Kecil dari 0. Jadi kita selesaikan aja 2T, 3T-nya tuh 5. Nah, jadi setelah ini kita bisa simpulkan bahwa si partikelnya bergerak ke bawah pada saat jadi partikel bergerak ke bawah pada saat 0. Oke, ini jawabannya untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor B. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk soal, bukan nomor 2 tadi. Sorry, kebilang nomor 2. Jadi kita lanjut 1B. 1B. Nah, di soal 1B ini pertanyaannya apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, jadi untuk menentukan ini, kita itu harus mencek apakah partikel pernah berhenti kan? Jadi partikel itu berhenti jika kecepatannya itu 0. Berarti kita harus tulis deh. Partikel berhenti bergerak ini jika kecepatannya 0. Kecepatannya 0. Berarti V sama dengan 0. Di kecepatan adalah turunan posisinya dari si ini, VT. Jadi dia itu adalah turunan posisi dari ini ntar ini, VT.
2T kurang 3. Nah, jadi kita kan harus ada yang 0 kan ya. Jadi untuk agar VT ini sama dengan 0, kita ada 3 komponen yang harus 0. Itu ada 3 komponen yang harus 0. Jadi apa itu? Yang pertama ada ini cos ya. Ini yang pertama itu agar VT-nya sama dengan 0, 3 komponen harus 0. 0. 1 ada cos T. 2 min sin T. Terakhir ada yang ini. 2T kurang 3 dan 0. Sedangkan ini itu 1,5. Jadi T-nya itu 1,5 kan ya. Jadi T ini tidak ada yang memenuhi untuk cos T sama dengan 0 dan sin T sama dengan 0 secara bersamaan. Kenapa? Contohnya gini. Kita misalkan, misal nih contoh T sama dengan pi per 2. Maka cos T-nya itu sama dengan 0. Tapi sin T-nya sama dengan 1. Terus misalnya T-nya sama dengan pi. Sin T-nya sama dengan 0. Tapi cos T-nya malah yang sama dengan min 1. Ini mereka nggak ada gitu loh yang cocok. Jadi apalagi di T 1,5 itu ya dia juga nggak akan 0 ntar jadinya. Karena di sin sama cosnya aja udah begitu. Jadi kesimpulannya, jadi karena tidak ada T yang membuat Pt sama dengan 0, maka partikel tidak pernah berhenti. Pernah berhenti. Oke. Sekarang kita untuk soal 1C. Nah, di soal 1C ini kita ditanyakan, pertanyaannya itu adalah yaitu pertanyaannya pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Jadi kapan partikelnya itu mencapai ketinggian 12 meter berarti ya. Jadi kita harus cari nih waktu T saat si ketinggian itu sama dengan 12. Jadi kita harus mencari si T kuadrat kurang 3T tambah 2 ini harus sama dengan 12. Sama dengan 12 ya. Ini sama dengan T kuadrat kurang 3T kurang 10 sama dengan 0. Lalu kita solusi persamaan kuadrat ya. Si T-nya ini dengan 3 plus minus akar dari kuadrat 9 plus 10 per 2. Jadi ini akan sama dengan 3 plus minus 7 per 2. Ini kita bakal dapat itu ada 3 tambah 7, 10 per 2, 5. Ada 5 sama terus 3 minus 7 itu minus 4 per 2 itu minus 2. Nah, T saya dapat T sama dengan 5 atau T sama dengan min 2. Karena T-nya itu harus besar sama dengan 0, karena kan sama dengan 12 sama dengan 0 berarti besar dari 0. Jadi jawabannya itu
Karena T-nya itu besar sama dengan 0, maka jawabannya kelihatan ya? Jawabannya itu sebentar ya. Jawabannya sama dengan T sama dengan 5 detik ini. Nah, dia akan mencapai di T sama dengan 5. Oke. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 4. Baik, sekarang kita akan lanjut di soal nomor bukan 4, 1D ya. Yang dimana pertanyaan itu berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Nah, jadi diminta adalah kecepatan partikel di ketinggian 12 meter. Tadi kita ada dapat kecepatan partikel di T sama dengan 5. Karena tadi di soal yang ini, yang C itu ketika itu waktu partikel mencapai posisi 12 meter itu di T sama dengan 5. Jadi kita bisa bikin untuk 1D ya. 1D kecepatan partikel berarti di T sama dengan 5 adalah V 5 cos 5I minus sin 5J plus 7K. Nah, jadi ini dia kecepatannya. Jadi kalau kita bisa jabarin lagi sih sebenarnya. Kita bisa bikin cos 5 itu dari nilai numeriknya. Setelah saya cari tadi itu saya cari cos 5i ini sama dengan, jadi 5 itu sama dengan 0,28i plus 0,96J tambah 7K meter per second. Oke. Terus ada udah begini. Kita tinggal mencari besar kecepatannya. Dengan kita mencari besar kecepatannya, rumusnya itu begini. Akar, kita pakai angka-angka ini, kita masukin di bawah ada akar. Di 5 sama dengan akar 0,28 kuadrat ditambah 96 kuadrat tambah 7 kuadrat. Maka sama dengan bakal dapat ntar akar dari 0,08 tambah 0,92 tambah 49. Maka akar 50. Akar dari 50 itu adalah 7 meter per second. Oke. Ini untuk soal 1D. Terakhir untuk 1E. Oke. Untuk soal 1E ini ditanyakan pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix
dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, jadi untuk ini garis singgung lintasan di suatu titik sejajar dengan vektor kecepatan di titik tersebut. Jadi garis singgung itu sejajar dengan vektor kecepatan di titik tersebut. Jadi vektor arahnya sama dengan V5 yang udah kita hitung sebelumnya tadi. Nah, berarti jadi dia vektor arah dari garis singgung, datang nggak apa ya? Singgung itu sama dengan vektor kecepatan pada titik tersebut. Oke. Yaitu di V5 tadi. Di V5 028I 096J 096J plus 7K. Ini kenapa ada titik saya bikin? Oke. Plus 7K. Jadi kalau mungkin mau ditulis sebagai vektor tanpa satuan bisa juga kita tulis seperti sama dengan 028 096 sama 7. Oke, ini untuk soal 1E. Baik, nah sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, jadi di nomor 2 ini kita diberikan kurva, yaitu soal nomor 2. Y sama dengan 0 jika X-nya kecil sama dengan 0. Dan X pangkat 3 jika X-nya besar dari 0. Yang soal A kita diminta untuk menentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Nah, jadi kita hitung turunan kiri dan kanan di X sama dengan 0. Jadi untuk X kecil dan 0, di Y sama dengan 0, maka Y aksennya sama dengan 0. Lalu untuk X besar dari 0, Y-nya itu sama dengan X pangkat 3, maka Y aksennya itu sama dengan 3X kuadrat. Ya dong turunannya 3X, 3 kurang 1, 3X kuadrat. Nah, ini di X sama dengan 0, turunan kirinya itu di turunan kiri, kelihatan nggak ya? Agak oke. Turunan kiri, nggak nyaman juga ya. Turunan kirinya itu Y aksen Y min 0. Lalu untuk kanan, turunan kanan itu sama dengan limit X 0 dari kanan ya, itu 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, karena Y 0 dari kiri itu sama dengan Y 0 dari kanan, maka Y aksen 0-nya itu sama dengan 0 gitu loh. Karena kan dari kiri udah 0, di kanan juga 0, maka turunan Y itu sama dengan 0 untuk di X. Oke, karena
Dan maka bandingnya 0 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita akan kerjakan untuk soal 2B. Di 2B ini kita diminta untuk menentukan besar kelengkungan kurva di titik besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Oke, di titik 0,0 ya. Di kelengkungan kurvanya itu bisa kita hitung dengan rumus K sama dengan kenapa ini ya? Mutlak per 1 ditambah tiga 2. Oke, pertama kita ini dulu di X sama dengan 0, Y aksennya itu sama dengan 0. Turunan pertama, turunan keduanya sama dengan 3x kuadrat sama dengan 6x di aksen yang kedua. Tadi saya ngomong apa? Ya udah gitulah. 6x. Karena turunan kedua dari 3x kuadrat adalah 6x. 2 dikali 3, 6. X pangkatnya dikurangi 1. Oke. Jadi Oke, sekarang kita akan mengerjakan untuk soal nomor 2B. Nah, jadi di soal ini kita diminta untuk menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, jadi untuk rumus kelengkungannya itu adalah delta X sama dengan Y per 1 X lalu dikuadratkan terus dipangkatkan lagi 3/2. Nah, ini rumusnya. Lumayan panjang ya rumusnya ya. Nah, lalu kita tahu fungsi untuk X besar sama 0 itu adalah X sama dengan 3. Dari tadi itu kita dari yang telah diberikan tadi kita tahu kalau untuk X besar sama dengan 0, X besar dari 0 itu maka Y-nya itu sama dengan X pangkat 3. Maka Y aksen X dengan 3x kuadrat. Lalu untuk turunan keduanya sama dengan 6x. Nah, di saat x-nya itu 0, maka Y turunan keduanya itu Y double aksen X, maka 0.
di yang pertama pun juga 0. Jadi kalau saat gini, tulis saat X-nya itu sama dengan 0, maka Y X dan Y X sama dengan 0. Jadi K 0 sama dengan 0 per 1 ditambah 0, 3 per 2 langsung 0. Karena ya 0 kuadrat, 0. K sama dengan hasilnya adalah 0. Jadi kelengkungannya di titik 0,0 adalah 0. Sip. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun dalam penyampaian yang kurang lancar dan terbata-bata, dan mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan baik. Jadi jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.